Ketika Dajjal datang, Dajjal minta disembah. Ketika orang-orang sujud menyembahnya, makanan pun dengan cepat dibagi oleh orang-orangnya Dajjal. Makan dibagi-bagi, lalu Dajjal mengatrasikan. Bagi ragu-ragu, Dajjal pun mengatrasikan kemampuannya. Langit yang lama tidak ada awan, oleh Dajjal langsung berlapis-lapis awan. Lalu dia minta, kalian mau kemana awan ini saya arahkan? Maka orang-orang yang masih belum beriman dengan Dajjal minta, arahkan ke kampung Anu, turunkan hujan di sana. Maka Dajjal mengarahkan awan itu. Kayak sulap yang super canggih, teknologi pun nggak bisa buat macam itu. Awan pun diarahkan ke sana. Ini bukan dongeng loh ya. Tolong beli bukunya di sana itu, Ensiklopedia Akhir Zaman. Saya tidak mengambil keuntungan 1 rupiah pun dari situ. Ini orang Jakarta yang dalam buku di sana saya lihat ada, belilah. Dulu iya saya capek-capek repot-repot bawa buku, sekarang lagi repot. Baik, boleh baca hadisnya. Dia arahkan awan, lalu dia turunkan hujan. Bumi sana yang tandus dan mati langsung subur. Bisa nggak teknologi buat macam itu? Nggak bisa. Turun hujan langsung subur air, subur, rumput-rumput tebal pun muncul. Hewan-hewan ternak yang selama ini sudah mati, yang sudah menjadi tulang, berbalut kembali dengan daging, berbungkus kembali dengan kulit, dan kemudian menjadi bernyawa, bangkit kembali. Ya, semuanya binatang itu kembali hidup. Maka yakinlah manusia yang memang imannya tipis, asli ini Tuhan kita, maka sujudlah mereka menyembah. Sebagian masih ada yang belum percaya. Siapa yang belum percaya itu? Yang agak-agak sedikit ada imannya, ya, agak tinggi daripada yang tadi sedikit. Kami tak akan beriman kepada engkau sampai engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal mempertontonkan kepada mereka semua, lihat kuburan ini semua. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah kuburan itu. Seluruh kuburan itu terbelah, lalu bangkitlah dari dalam kuburan orang-orang yang dulu dikuburkan di sana. Wajahnya masih utuh, hidup dengan ceria, cerah kembali. Dia bangkit dan keluar dari kuburan, langsung memanggil anaknya. Nah, lihat bapakmu telah dihidupkan kembali oleh Tuhan yang selama ini kita sembah. Ayo nak kita sembah Tuhan kita ini. Istriku, aku telah hidup kembali, Tuhan kita yang telah menghidupkannya. Ayo istriku, kita sujud menyembahnya. Begitu Pak fitnahnya. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, semua yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu hidup lalu meninggal dikuburkan sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang pernah hidup dan meninggal dikuburkan di sana. Itu semuanya adalah setan, bukan manusia. Orang yang ngaji tahu, macam ibu ini ngaji kan, lalu tahu ini adalah trik, tipu daya dan sihir. Luar biasa. Kenapa Bu? Dajjal ketika muncul, setan satu bumi ini tunduk siap melayani Dajjal. Ya Allah, Bapak Ibu tahu kemampuan setan ini. Bayangkan kalau 10.000 setan saja berkhidmat melayani kita, Pak, sudah sakti mandraguna. Bagaimana kalau satu bumi setan berkhidmat melayani Dajjal? Luar biasa kemampuan yang diberikan Allah pada Dajjal. Oke, tanda-tanda Dajjal ini lepas sudah. Inilah dia fitnah terbesar di akhir zaman. Oke, terus yang kedua, tanda Dajjal itu sudah, saya yakin sudah keluar, sudah bebas, sudah lepas sekarang ini, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya, tak mempan oleh sihirnya dan tak takut kepada Dajjal. Dibelah dua oleh Dajjal, ya, dengan gergaji yang belah batok kepala laki-laki ini, terbelah kepalanya, lehernya, dadanya sampai ke perutnya, isinya keluar semua. Si benaknya keluar, si dadanya keluar, si perutnya keluar, dan laki-laki itu tergeletak. Dia di puncak usia remaja menuju dewasa. Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikut dan penyembahnya, menurut kalian kalau saya hidupkan kembali dia, apakah ada keraguan di hati kalian semua bahwa saya adalah Tuhan yang sebenarnya? Apa jawaban mereka? Tidak. Kami akan semakin yakin dan mantap keimanan kami. Engkau benar-benar adalah Tuhan yang kami sembah selama ini. Maka Dajjal, kata Rasulullah, mengelilingi satu kali keliling sambil mulutnya berkemat kami membaca mantra-mantra. Satu keliling. Setelah itu Dajjal berkata, kum, bangkitlah kamu kembali. Allah izinkan bertaut kembali tubuh ini dari bawah, dada, leher, kepala, bertaut lagi seluruhnya. Tanpa disentuh sudah bertaut. Kemudian dia bangkit hidup kembali dalam keadaan sehat walafiat, darah masih bersimbah di badan.
Darah yang bersimbah di lantai masih bersimbah, tapi laki-laki ini telah berdiri tegap di depan Dajjal. Maka Dajjal berkata kepada pengikutnya, lihat, maka semakin berimanlah pengikutnya ini, itu bahwa ini adalah Tuhan mereka. Sementara laki-laki ini, apa kata Dajjal? Hanya Tuhan yang mampu melakukan apa yang barusan saya lakukan kepada engkau, dan saya sudah buktikan kepada engkau, memang sayalah Tuhanmu yang sebenarnya. Sujudlah, ini kesempatan yang terakhir. Apa kata laki-laki muda itu? Sorry, jawab. Iman saya malah semakin kuat dan mantap setelah yang kamu lakukan barusan ini kepada saya. Kamu asli Dajjal, dan Rasulullah telah mengabarkan perbuatanmu ini kepada saya dari beberapa ratus tahun yang lalu, ya, beberapa masa yang lalu. Dan setelah ini kamu takkan bisa membunuh saya kali kedua, dan tidak ada manusia manapun yang bisa kau bunuh mulai hari ini. Dajjal marah besar dan dia loncat ingin membunuh kembali anak muda ini. Benar saja kata Rasulullah, Dajjal sudah dicabut kuasa membunuhnya oleh Allah. Kemudian Dajjal perintahkan bala tentaranya, tangkap anak muda ini, cincang dia. Kata Rasulullah, itulah dia syahid teragung di akhir zaman, meninggal dunialah sebenar-benarnya. Nah sekarang wahai bapak ibu, seluruh channel televisi Arab memberitakan seluruhnya tanpa terkecuali berita menggemparkan dunia Arab, dan bahkan ada diantaranya masuk ke salah satu channel televisi Indonesia, saya lupa itu waktu itu tahun 2004 ya, sekarang masih ada di YouTube, yaitu berita telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina, dan bayi itu berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali, setelah itu bayi itu normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Saya langsung menonton di Qatar TV. Bahkan beberapa channel televisi Arab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, biasa saja di YouTube. Apa kata bayi itu? Ana rajulun, saya qutuluni Dajjal, wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Sayalah laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Setelah Dajjal membunuh saya, Dajjal tak akan mampu membunuh saya kali kedua, dan tidak ada manusia manapun akan dibunuh olehnya. Setelah dia bicara begitu, dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Langsung bayi ini disembunyikan dan diselamatkan oleh kaumnya, oleh sukunya, dan dilindungi. Tokoh-tokoh masyarakat diwawancarai, syekh-syekh di kawasan diwawancarai, mereka membenarkan itu semua. 2000 berapa tadi? 2004. Puncak usia remaja menuju dewasa. Dalam ilmu sosial, puncak usia remaja menuju dewasa itu berapa belas? 17 atau 8? Ambillah umurnya 18 tahun aja dulu. Jika 2004, sekarang udah 2019, maka usianya sekarang sudah 15 tahun. Berarti lebih kurang 2 tahun yang akan datang, lebih sedikit, anak muda ini sudah dibunuh oleh Dajjal. Maknanya Dajjal sudah gentayangan di muka bumi kita. Siap belum? Siap nggak siap loh ya? Dia nggak akan nunggu kita mau siap dulu baru dia muncul. Udah siap bu? Saya munculnya kan nggak ada dulu. Siap nggak siap? Persiapkanlah diri.